Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bu Fatma Naira, SPD dari SMA Negeri 7 Depok, Jawa Barat dengan nomor urut 44. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia, materi tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari kedatangan sekutu dan nikah atau Belanda. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari kedatangan sekutu dan nikah atau Belanda ada dua, yaitu satu melalui pertempuran atau perang gerilya yang terjadi di beberapa daerah antara lain di Jawa Barat seperti peristiwa Bandung Lautan Api tanggal 23 Maret 1946. Kedua, melalui strategi jalur diplomasi, yaitu adanya perjanjian Linggarjati di Jawa Barat tanggal 11 sampai 15 November 1946. Belakang terjadinya pertempuran Bandung Lautan Api itu dilatar belakangi oleh kedatangan sekutu ke Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Di mana sekutu bersama dengan Nikah merajalela dengan aksi terornya. Perundingan antara pihak RI dengan sekutu dan Nikah, di mana Bandung dibagi menjadi dua, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Bendungan Sungai Cikapundung yang jebol dan menyebabkan banjir besar dalam kota. Keinginan sekutu yang menuntut pengosongan sejauh 11 km dari Bandung Utara ditolak oleh rakyat Bandung. Tapi kemudian rakyat Bandung mengungsi ke Bandung Selatan. Kronologis peristiwa Bandung Lautan Api diawali dari pada tanggal 17 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Bandung. Pada waktu itu, para pejuang Bandung sedang gencar-gencarnya merebut senjata dan kekuasaan dari tangan Jepang. Sekutu memerintahkan agar semua senjata pihak Indonesia hasil pelucutan Jepang diserahkan kepada mereka. Tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang pertama. Dengan alasan untuk menjaga keamanan, mereka menuntut agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. Para pejuang Republik Indonesia tidak mau mengindahkan ultimatum sekutu tersebut. Dan sejak saat itu sering terjadi insiden antara pasukan sekutu dengan pejuang Republik Indonesia. Tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu mengeluarkan ultimatumnya yang kedua. Kali ini mereka menuntut tentara Republik Indonesia mengosongkan seluruh kota Bandung dan sekutu menyuruh para TRI untuk mundur sejauh 11 km dari pusat kota paling lambat pada tengah malam tanggal 24 Maret 1946. Akibatnya pertempuran pun kembali berlangsung sengit. Pada saat itu datang surat perintah yang isinya membingungkan. Yang pertama, surat perintah dari Perdana Menteri Amir Syarifuddin bahwa para pejuang pasukan RI harus mundur dari kota Bandung sesuai dengan perjanjian antara pemerintah RI dengan sekutu yang saat itu sedang berlangsung di Jakarta. Yang kedua, surat perintah dari Panglima TKR yaitu Jenderal Sudirman bahwa para pejuang pasukan RI harus mempertahankan kota Bandung sampai titik darah penghabisan. Menghadapi dua perintah yang berbeda ini, akhirnya tanggal 24 Maret 1946 pukul 10, para petinggi TRI mengadakan rapat untuk menyikapi perintah Perdana Menteri Sahril di markas Divisi 3 TKR. Dalam menyikapi ultimatum Inggris, sikap para pejuang terbelah. Ada yang menginginkan bertahan di kota Bandung sambil melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan, dan ada juga yang memilih meninggalkan Bandung. Pasukan TRI di Bandung mengadakan rapat. Nasution sebagai pimpinan kekuasaan tertinggi
militer di Bandung memutuskan untuk mentaati keputusan pemerintah, di mana hasil rapat memutuskan TRI akan mundur sambil melakukan infiltrasi atau bumi hangus hingga Bandung diserahkan dalam keadaan utuh. Rakyat akan diajak mengungsi bersama TRI. Selamat mengungsi, TRI dan pejuang melakukan pembumi hangusan dengan teknik gerilya ke Bandung Utara dan Selatan yang dikuasai musuh. Saat malam tiba, TRI akan menyerang Bandung. TRI juga mempersiapkan sejumlah titik pengungsian di Bandung. TRI menjadwalkan peledakan pertama dimulai pukul 24.00 WIB di gedung Berkendenwerk Selatan Alun-Alun Bandung, yaitu Gedung Inders Restoran atau sekarang disebut juga Gedung BRI, sebagai aba-aba untuk meledakkan semua gedung. Di tengah persiapan, tiba-tiba terjadi ledakan. Dengan adanya ledakan tersebut, padahal baru pukul 20, ledakan pertama ini kemudian berlanjut dan dianggap aba-aba oleh seluruh pejuang, sehingga pejuang pun tergesa-gesa melakukan pembakaran dan peledakan gedung. TRI juga bermaksud menghancurkan gedung Misyu. Untuk itu diutuslah Muhammad Toha dan Ramdan. Kedua pemuda ini berhasil meledakkan gedung tersebut dengan granat tangan. Gedung besar itu meledak dan terbakar, tetapi kedua pemuda itu pun gugur sebagai tahanan.